Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, gereja merayakan seorang kudus Santo Athanasius. Dia adalah seorang uskup dan pujangga gereja. Salah satu yang menonjol dari Santo Athanasius adalah dia membela atau melawan bid'ah atau ajaran sesat Arianisme yang cenderung mengatakan bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh Allah, tidak sehakikat dengan Allah. Maka Athanasius membela iman gereja dengan mengatakan bahwa Yesus sungguh Allah, sehakikat dengan Allah. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kutipan Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kenal Bunda Teresa dari Kalkuta, sekarang Santa Teresa dari Kalkuta. Dalam seluruh karya-karya pengabdian dan pelayanannya kepada orang-orang miskin, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang terlantar, kepada mereka yang sekarat di sekitar kota Kalkuta, India. Bunda Teresa tidak pernah mengklaim dirinya sebagai penyelamat kaum papa atau pejuang orang miskin. Tetapi dia hanya bekerja, dan bekerja. Dia hanya terus melayani dengan tulus, melayani, dan terus melayani. Siapapun ditolong. Kalau dia adalah orang miskin, dia adalah orang terlantar, dia adalah orang yang sekarat, orang yang tidak seberuntung dengan banyak orang lain dalam hidup ini. Dia bekerja untuk mewujud nyatakan kasih Yesus kepada semua orang teristimewa. Mereka yang miskin, mereka yang terlantar, mereka yang seringkali dijauhkan, dikucilkan dari pergaulan, mereka yang berada antara hidup dan mati, yang sekarat. Dia sungguh-sungguh menghayati, menjiwai sabda kasih Tuhan. Dia sungguh-sungguh meneladani perhatian dan belas kasih Tuhan kepada mereka yang perlu mendapatkan sentuhan kasih.
Saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaannya, pelayanan-pelayanannya, pengabdian-pengabdian dari Santa Teresa dari Kalkuta itu menyentuh lubuk hati terdalam dari setiap orang. Bukan hanya mereka yang dia layani atau dia abdi, yang dia tolong, bukan hanya. Tapi semua orang yang menyaksikan, yang mendengar, yang membaca, yang terinspirasi darinya. Pekerjaan-pekerjaannya, pelayanan-pelayanannya yang tulus itu menyentuh hati dan menjawab kebutuhan terdalam dari manusia yang menderita. Itulah yang memberi kesaksian tentang siapa dia, siapa Bunda Teresa itu, yang kemudian dikenal di seluruh dunia justru karena pelayanannya yang penuh kasih, pelayanannya yang sungguh menyentuh mereka yang benar-benar merindukan, mengharapkan pertolongan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan Yesus yang bersoal jawab, atau katakanlah Yesus yang menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi, dari para murid yang mengikuti dia. Mereka yang bertanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Dan Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Mesias, meskipun dia adalah sungguh Mesias. Yesus dalam seluruh hidupnya, dalam seluruh karya pelayanannya, dalam seluruh pengajarannya yang diteguhkan dengan banyak mujizat, perhatian, kepedulian, pembelaannya kepada yang miskin, yang lemah, yang dikucilkan, yang seringkali menderita ketidakadilan rohani dan jasmani. Pelayanan-pelayanannya kepada mereka itulah yang menjelaskan siapa dia, tanpa dia harus menyebut diri, akulah Mesias. Saudara-saudari, Yesus berjalan berkeliling. Dia mengajar dan berbuat baik dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dia lakukan semuanya itu sambil berbuat baik. Maka benar apa yang dikatakan Yesus hari ini, pekerjaan-pekerjaanku itulah yang memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya. Itu respon Yesus kepada mereka yang tidak percaya, mereka yang meragukan dia sebagai Mesias. Dia tidak harus mengatakan saya Mesias. Dia hanya mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Semestinya para pendengarnya bisa mengambil kesimpulan bahwa itulah sebuah pengakuan. Sebab apa yang dilakukan Yesus memang adalah tindakan-tindakan mesianik. Bukan tindakan orang biasa. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan setiap orang. Tetapi hanya karena dia adalah Mesias, maka dia sungguh melakukan segala pekerjaan bahkan yang tidak pernah bisa dibayangkan orang. Membuat banyak mujizat, menyembuhkan yang sakit hanya dengan bersabda atau hanya dengan menyentuh, yang buta bisa melihat, yang lumpuh berjalan, yang bisu bisa berbicara, bahkan lebih lagi yang mati bisa bangkit. Pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang menjelaskan siapa Yesus, bahwa dia adalah sungguh Mesias. Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam
arti tertentu kita bisa juga mengatakan, saya percaya Anda yakin, percaya, mengimani Yesus sebagai Mesias. Saya yakin itu. Tetapi inspirasi yang muncul dari diskusi antara Yesus, khususnya respon Yesus terhadap pertanyaan para pendengarnya, para muridnya adalah untuk kita. Bahwa dari apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, orang mengenal siapa kita. Bukan saja kita sebagai pribadi dalam arti identitas, tetapi juga kita sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang Kristiani. Orang mengenal kita Kristiani karena tindakan-tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan kita sungguh Kristiani, berdasarkan nilai-nilai, ajaran-ajaran yang telah disampaikan Kristus kepada kita. Bunda Teresa dengan sangat jelas menghayatinya, mewujudkannya dalam seluruh karya pelayanannya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan Anda? Semoga kita pun semakin disemangati, diteguhkan untuk melayani dengan tulus, untuk menolong siapapun tanpa membeda-bedakan, untuk mengabdi sesuai dengan ajaran-ajaran Kristus, Sang Mesias. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh Allah, sungguh manusia. Engkau Mesias, Sang Juru Selamat. Engkau yang diurapi Allah, yang mengajar dan meneguhkan seluruh ajaran-Mu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat-mujizat yang terjadi. Semoga kami belajar untuk meneladani, belajar untuk menghayati pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa kami adalah para pengikut-Mu yang setia, orang-orang Kristiani. Bimbing berkatilah kami selalu agar kami sungguh percaya kepadamu dan sungguh menghayati ajaran-ajaran-Mu dalam hidup kami. Engkau yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sedang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.